Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Muklis Ansori. Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal pada rangkaian dengan satu loop. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita mulai saja pembahasan kita untuk soal rangkaian satu loop. Nah, pada soal ini tampak bahwa ada 3 hambatan luar, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Ada 2 buah sumber tegangan yang masing-masing sumber tegangannya 3 volt dan 9 volt. Kemudian hambatan dalam di masing-masing sumber tegangan adalah 0,5 ohm. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut dan tentukan arahnya. Kemudian tentukan tegangan atau beda potensial di AD, VAD. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka langkah yang pertama kita menentukan titik-titiknya. Berarti karena di soal ini sudah ditentukan titik-titiknya, berarti kita tinggal memakai saja. Misalkan di sini ada A, B, C, D. Kemudian langkah yang kedua, kita membuat arah arus pemisalan. Jadi saya memisalkan arusnya ke sana, ke kanan untuk yang di sini. Berarti putarannya nanti searah jarum jam. Nah, ini adalah arah arus. Kemudian yang kedua atau selanjutnya membuat arah loop, arah pengamatan. Jadi misalkan saya membuat arah loopnya searah dengan putaran jarum jam. Ini adalah arah loop. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita akan memulai mengerjakan soal tersebut. Kita mulai dari pengamatan kita. Jadi loopnya adalah A, B, C, D hingga kembali ke A. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita menggunakan hukum kedua Kirchhoff tentang tegangan, yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma I kalikan R plus R itu sama dengan 0. Nah, berarti kita mulai dari titik yang sebelah sini, A. Dari A, kita menemukan sumber tegangan. Nah, ketemunya adalah negatif dahulu. Berarti nanti di situ kita tuliskan min 3. Kemudian ada hambatan dalam dan arus. Kemudian arah loopnya dari A ke B. Arah arusnya juga dari A ke B. Berarti arus dan loopnya searah. Maka nanti plus I dikali 0,5. Kemudian ketemu dengan hambatan luar 2 ohm. Arusnya di sini dari A ke B, kemudian loopnya juga dari A ke B. Berarti searah, maka ini I dikalikan 2. Kemudian dari B ke C bertemu dengan kutub negatif, maka ini min 9. Ada hambatan dalam, arah loop dan arah arusnya searah, loopnya dari B ke C. Kemudian arah arusnya juga dari B ke C. Berarti ini ada plus I kali 0,5. Dari C ke D, ini ada arus, kemudian ada hambatan 3 ohm. Karena arusnya ada di C ke D, arus pemisalannya. Loop kita tadi juga searah dengan putaran jarum jam, berarti juga dari C ke D. Maka di sini ada plus I dikalikan 3. Dari D ke A, bertemu dengan hambatan 1 ohm. Loopnya dari D ke A, arusnya pemisalan juga dari D ke A, sehingga searah. Maka di sini ditambahkan I dikalikan 1 sama dengan 0. Dan ini ada min 3 dan min 12, min 9, jadi ini adalah min 12. Ini ada setengah I, 2I, setengah I, 3I, dan 1I. Berarti setengah tambah setengah 1 tambah 2 dari 3. Kemudian 3 ditambah dengan 4. Jadi ada 7 plus 7I sama dengan
0. Nah, berarti di sini hasilnya nanti adalah 7i sama dengan 12, sehingga I sama dengan 12/7 ampere. Nah, di sini tandanya positif, berarti arah pemisalan arus kita sesuai dengan arah sesungguhnya. Arah arus pemisalan sesuai arah sesungguhnya. Nah, ini adalah arusnya. Kemudian bagaimana dengan beda potensial antara A ke D? Jadi kalau kita mengamatinya dari A ke D, kemudian arah arus pemisalannya ke sana, berarti ini ada VAD, itu adalah di situ dari A ke D kita menemui ada hambatan 1 ohm dan arus ke atas. Sedangkan loopnya pengamatannya dari A ke D. Berarti ini nanti diperoleh I min karena berlawanan dengan arusnya. Kita mengamatinya dari A ke D, arusnya dari D ke A. Jadi min kalikan hambatannya 1 ohm. Berarti arus sudah ketemu ini 12/7 dikalikan 1 negatif. Jadi ini hasilnya adalah min 12/7 volt. Nah, maksud tanda negatif ini berarti tegangan A lebih kecil dari tegangan B. Jadi VA lebih kecil daripada VD. Sehingga arusnya mengalir dari D ke A. Nah, untuk penyelesaian soal seperti ini, sebenarnya untuk rangkaian satu loop, kita bisa menyelesaikannya tanpa harus membuat loop, sebenarnya juga bisa. Dengan cara yang paling mudah, itu adalah seperti ini. Jika ini, kita lihat dari sumber tegangannya dulu. Sumber tegangannya ternyata ini positif, di sini ketemunya negatif. Maka kalau seperti ini adalah baterai yang dirangkai seri. Maka nanti ini saling menjumlahkan. Kemudian untuk hambatannya, berarti hambatannya adalah setengah tambah 2 tambah setengah tambah 3 tambah 1. Berarti ini ada 7. Berarti untuk mencari arusnya yang paling mudah adalah dengan cara ini. Karena ini seri, sumber tegangannya seri, ini plus ketemu dengan min, berarti kita cukup menjumlahkan. Ada 9 ditambah 3 per hambatannya adalah 0,5 tambah 2 tambah 0,5 tambah 3 tambah 1. Berarti ini adalah 12/7 ampere. Nah, arahnya kemana? Kita melihat ini. Arahnya mesti keluar dari kutub positif ke kutub negatif. Ke sini. Dan ini juga ke sana. Sehingga ini dari dua baterai ini menghasilkan arah yang sama, yaitu nah ini. Arahnya berarti searah putaran jarum jam. Searah putaran jarum jam. Jadi untuk kasus ini, ya, ini yang cara yang tercepat untuk menyelesaikan kalau satu loop. Kemudian untuk beda potensialnya langkahnya sama, jadi arusnya misalkan ke sana, kemudian kita mengamatinya dari A ke D, maka VAD karena kita mengamati dari A ke D, jadi loopnya pengamatan kita dari A ke D, tapi arusnya ke atas berarti negatif. Min arusnya tadi adalah 12/7 dikalikan hambatannya 1 ohm, berarti ini dikali 1. Jadi inilah min 12/7 volt ya, 12/7 volt. 12/7 volt.
Nah ini tanda negatif berarti potensial di A lebih kecil daripada di D, sehingga arus mengalir dari D menuju ke A. Nah, lalu bagaimana jika seandainya baterainya ini arahnya berlawanan? Bagaimana menentukan arah arusnya? Ini saya ambil contoh, saya menggambar rangkaian terlebih dahulu. Misalkan ada rangkaian yang identik dengan tadi mirip, gitu ya. Nah, ada hambatan. Nah, ini arahnya berlawanan. Jadi nanti ada positif bertemu dengan positif. Maka nanti akan saling mengurangkan. Ini ada hambatan dan ada hambatan di sini. Misalkan ini ada 3 volt, ada 9 volt, kemudian ini ada 1 ohm, ada 1 ohm, ini ada 3 ohm, misalkan ini 0,5 ohm, dan ini juga ada hambatan dalam 0,5 ohm. Nah, tentukan arah arus dan besarnya yang melewati rangkaian ini. Kemudian berapakah tegangan, misalkan di sini ada A, B, C, D. Nah, berapakah tegangan dari misalkan VDC berapa, kemudian arusnya berapa, dan arahnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka yang paling mudah nanti kita menggunakan cara yang tadi. Jadi ini ada plus ketemu dengan plus, maka nanti ini akan saling mengurangkan. Jadi kita ambil saja yang paling besar yang plus, yang ini nanti negatif, itu boleh. Sehingga di sini untuk mencari arusnya, ini ada 9 min 3. Kita cari yang tegangannya paling kuat, itu yang paling besar pendorongnya. Kemudian dibagi dengan total hambatan. Ada 0,5 ditambah 1 ditambah 0,5 tambah 3 ditambah 1. Berarti ini adalah 6/6, hasilnya 1 ampere. Nah, arahnya kita mengikuti di mana arah tegangan yang paling besar. Jadi tegangan yang paling besar ini arahnya ke sana nanti arusnya. Nah, jadi ke sana arahnya. Jadi arah arusnya adalah dari, kalau dari B nanti ke A, ke D, ke C, sampai kembali lagi ke B. Ini adalah arah arusnya. Dan nanti kita akan coba bagaimana kalau ini diselesaikan dengan menggunakan loop. Apakah hasilnya juga sama. Kemudian VDC berarti kita di sini arusnya ke sana. Kemudian pengamatan kita dari D ke C. Berarti ini arah arus dan arah loopnya searah. Maka nanti VDC itu adalah I dikalikan RDC. I-nya ketemu 1, kemudian R-nya ada 3, sehingga tegangannya adalah 3 volt. Nah, sekarang kita akan coba kalau menyelesaikannya dengan secara loop yang bertahap tadi. Kita gambar rangkaiannya dulu. Nah, ini ada 0,5 ohm, 3 volt, kemudian ada 9 volt, 0,5 ohm, 1 ohm, 1 ohm, di sini ada 3 ohm. Ini A, B, C, D. Nah, langkah yang pertama kita coba menggunakan rangkaian ini dengan penyelesaian bertahap menggunakan satu loop. Jadi kita membuat arus pemisalan, misalkan arus pemisalannya ke sana, kemudian loopnya kita coba buat di sana. Jadi arusnya ke sana, sana, sana. Ini arus pemisalan. Maka nanti kemanakah arus sesungguhnya, kita lihat dari hasilnya apakah negatif atau positif. Kita lanjutkan. Kemudian kita
loopnya berarti dari B, A, D, C, B. Dari B ke A ini bertemu dengan arusnya ke kanan, tapi loopnya kita ke kiri. Kita dari B ke A, arusnya dari A ke B, maka negatif. Min I dikalikan 1 ohm. Kemudian ketemu kutub positif terlebih dahulu, berarti ada plus 3. Kemudian ada hambatan dalam, min I dikalikan 0,5. Tanda minus ini karena arusnya berlawanan dengan arah loop. Kemudian di sini juga ketemu dengan hambatan 1 ohm, arusnya ke atas, tapi loop kita ke bawah, A ke D. Jadi A ke D, tapi loop kita A ke D, arusnya ini arus pemisalannya ke atas D ke A, sehingga min I dikalikan 1. Kemudian dari D ke C kita ketemu dengan 3 ohm. Min I dikalikan 3 ohm. Kemudian dari C ke B itu ketemu kutub negatif. Jadi min 9. Kemudian ada lagi min I kalikan 0,5 sama dengan 0. Ini yang menggunakan hukum kedua Kirchhoff tadi, yaitu sigma GGL plus sigma I kalikan R plus R dalam sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh ada 3 min 9. Ini ada min I min 0,5 I min I min 3 I min 0,5 I sama dengan 0. Jadi ini ada 3 min 9. Ini ada 2, 5, 6. Min 6 I sama dengan 0. Nah, berarti ini ada min 6 I sama dengan ini 9 min 3. Berarti I itu adalah 9 min 3 per 6. Tapi ini ada negatifnya. Berarti ini hasilnya adalah min 1 ampere. Jadi hasilnya sama 1 ampere, tapi arah pemisalan kita berlawanan dengan arah sesungguhnya. Jadi arah arus sesungguhnya berlawanan dengan arah pemisalan. Jadi kita memisalkan tadi arusnya ke kanan, putaran searah jarum jam, tapi kenyataannya seharusnya adalah berlawanan. Ini sesuai, jadi mengikuti arah yang tegangannya lebih tinggi. Kemudian untuk VDC dari D ke C, berarti ini kalau kita menggunakan arah pemisalan, berarti nanti ketemunya min. Jadi menggunakan arus pemisalan itu dikalikan D ke C, berlawanan, ya. Berlawanan. Jadi kita misalkan dari D ke C, tapi arus pemisalannya ke sana. Berarti ini ada min dikalikan 3. Nah, min kalikan I-nya adalah min 1 kalikan 3. Berarti ini hasilnya adalah 3 volt. Ini ya, berarti di sini VD lebih besar daripada VDC. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk rangkaian satu loop. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.